Pengertian perlengkapan kantor. Pengertian perlengkapan kantor, alat atau barang yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sesuai yang diharapkan. Dengan menggunakan perlengkapan kantor, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Manfaat perlengkapan kantor ialah A. Menunjang kegiatan pekerjaan kantor. B. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan. C. Mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. 2. Jenis perlengkapan atau peralatan kantor. A. Jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan penggunaan. Barang habis pakai. Barang yang hanya digunakan satu kali atau beberapa kali pakai saja. Artinya barang atau benda ini tidak memiliki umur yang lama atau tidak tahan lama. Barang tidak habis pakai. Barang yang dapat digunakan berulang kali dan memiliki usia penggunaan yang lama atau tahan lama. Meski digunakan. B. Jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, jenis perlengkapan atau peralatan kantor dibedakan menjadi lembaran, non-lembaran, dan buku. 1. Perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan lembaran, yaitu perlengkapan atau peralatan berupa lembaran atau helaian. 2. Perlengkapan atau peralatan kantor non-lembar, yakni perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk selain lembaran atau helaian. 3. Peralatan atau perlengkapan kantor berupa buku, yakni diantaranya A. Buku catatan adalah buku yang digunakan untuk menulis catatan harian. B. Buku pedoman organisasi, yakni untuk organisasi seperti visi misi organisasi, struktur organisasi, fungsi, dan lain sebagainya. B. Buku alamat, yakni buku khusus memuat daftar alamat dari berbagai organisasi. D. Buku telepon, yakni buku yang berisi daftar telepon penting dari organisasi maupun individu yang menjadi relasi. E. Buku tamu, yakni untuk menulis tamu yang datang ke instansi. F. Buku tahunan, yakni berisi buku untuk berinformasi perkembangan organisasi selama setahun terakhir. G. Kamus, baik kamus maupun bahasa Indonesia maupun kamus bahasa asing. H. Buku agenda surat, yakni buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar atau surat masuk. I. Peta. J. Buku catatan keuangan. K. Sarana publikasi seperti brosur, leaflet, dan katalog. B. Menggunakan perlengkapan atau peralatan kantor. Penggunaan perlengkapan habis pakai adalah perlengkapan yang hanya digunakan satu kali dan tidak tahan lama. Berikut ini contohnya. Kertas. Kegunaan kertas adalah sebagai media untuk menulis. Pensil sebagai sarana menulis maupun menggambar. Penghapus. Untuk menghapus tulisan ditulis menggunakan pensil. Pulpen. Pulpen juga memiliki kegunaan yang sama seperti pensil. Tip X. Untuk menghapus tulisan yang ditulis menggunakan pulpen. Spidol sebagai alat tulis dan gambar dengan goresan yang lebih tebal dari pulpen. Tinta. Tinta printer untuk mencetak tulisan atau gambar. Perekat digunakan untuk merekatkan kertas. Penjepit kertas atau paperclip adalah alat yang terbuat dari kertas dan digunakan untuk menyatukan lembaran kertas. Necis atau kawat penjepit. Kawat yang digunakan untuk dijepretkan pada bandalan kertas. Amplop digunakan sebagai sampul surat. Formulir dan belangko untuk menghimpun serta menyampaikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Stop map adalah alat untuk menyimpan kertas ataupun dokumen agar tidak terlekuk atau terlipat. Kertas karbon untuk membuat salinan naskah hingga beberapa salinan sekaligus. 2. Penggunaan perlengkapan tidak habis pakai. Yang pertama ada gunting yang digunakan untuk memotong bahan tipis seperti kertas, plastik, kain, dan lain-lain. Yang kedua ada penggaris yang berfungsi sebagai pengukur sekaligus alat bantu gambar untuk menciptakan garis lurus. Yang ketiga ada stempel, yaitu alat pengesahan pada berbagai bukti transaksi dan juga korespondensi. Yang keempat ada alat penyimpanan khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk yang khusus juga, seperti flash disk, CD atau compact disk, kaset, dan lain-lain. Yang kelima ada cash box,
yaitu kotak yang digunakan untuk menyimpan uang. Kotak ini juga disertai kunci ataupun kode supaya hanya orang tertentu yang bisa membukanya. Yang keenam ada filing cabinet, yaitu laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara vertikal. Yang ketujuh ada alat sortir yang digunakan untuk memisahkan surat atau wildcard yang diterima, diproses, dikirimkan, dan juga disimpan ke dalam folder masing-masing. Yang kedelapan ada tickler yang digunakan untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar pinjam arsip atau kartu yang memiliki tanggal jatuh tempo. Yang kesembilan adalah kardex, yaitu digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Cara memilih perlengkapan atau peralatan kantor. Beberapa pertimbangan dalam memilih perlengkapan dan peralatan kantor menurut Kuebel yang disahkan dari Sukoco 2007 yakni 1. Tujuan penggunaan peralatan. Saat memilih peralatan dan perlengkapan kantor, harus memperhatikan tujuan penggunaan peralatan tersebut. Ada baiknya saat melakukan pembelian peralatan, pegawai yang membutuhkan alat dan teknologi tersebut dilibatkan. Yang kedua, menentukan peralatan yang sesuai. Menentukan peralatan termasuk menetapkan merek peralatan yang sesuai. Pemilihan merek ini berkaitan dengan layanan purna jual yang disediakan merek tersebut maupun harga jual kembali jika sewaktu-waktu peralatan termasuk dijual. Yang ketiga, tingkat kegunaan peralatan. Tingkat kegunaan peralatan perlu pertimbangan sebesar apa peralatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Yang keempat, spesifikasi peralatan. Spesifikasi fisik dan teknis peralatan perlu dipertimbangkan dahulu sebelum membelinya. Spesifikasi ini akan menyangkut penempatan peralatan di ruangan, daya listrik yang dibutuhkan instalasinya, serta struktur yang dibutuhkan. Yang kelima, biaya peralatan. Biaya peralatan bukan hanya aspek harga beli, melainkan bagaimana peralatan memberi dampak signifikan terhadap pengembalian investasi perusahaan. Oleh sebab itu, analisis yang mendalam harus dilakukan. Pengadaan perlengkapan hendaknya mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. Yang keenam, proses operasional peralatan. Proses operasional menjadi salah satu pertimbangan tertentu yang memerlukan perlengkapan tambahan atau perlengkapan khusus yang akan membuat biaya semakin tinggi. Oke, yang berikutnya adalah fitur keamanan. Fitur keamanan ini mencakup keamanan peralatan itu sendiri, keamanan akses peralatan, serta keamanan alat bagi para penggunanya. Meskipun peralatan kantor memiliki sedikit tingkat bahaya atau bahkan tidak berbahaya, tetapi fitur ini tetap harus diperhatikan kegunaannya. Nah, yang kedelapan adalah fleksibilitas peralatan. Fleksibilitas peralatan ini dapat dipertimbangkan pada saat memilih peralatan. Peralatan yang baik adalah peralatan yang fleksibel. Maksudnya, peralatan tersebut mudah dipindahkan, mudah diletakkan di berbagai tempat, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Yang kesembilan adalah kemudahan peralatan. Semakin mudah penggunaan peralatan, maka semakin mempermudah dan mempercepat pekerjaannya. Yang ke-10 ada kecepatan operasi peralatan. Poin ini menjadi pertimbangan penting, karena kecepatan peralatan yang digunakan atau beroperasi akan mempengaruhi produktivitas barang yang dihasilkan. Yang ke-11 adalah masukan dari operator peralatan. Pada akhirnya, pengadaan peralatan kantor ditunjukkan bagi operator yang menggunakannya. Oleh karena itu, perlu pertimbangan saran dan rekomendasi terkait dengan peralatan yang akan dipergunakan. Yang terakhir adalah standarisasi peralatan. Standarisasi peralatan biasanya ditentukan pada saat perencanaan peralatan kantor. Pemilihan peralatan yang sesuai dengan standar akan memberikan efektivitas dan efisiensi